凌云， Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa, untuk hari Rabu kita akan melanjutkan tonghua dari Yishi Tusun ataupun Babang Lin Yun, yang dimana kita masihlah berada di kompetisi perseteruan para aliansi ataupun ya pertempuran para aliansi lah ya. Dari episode sebelumnya kita sudahlah melihat aksi dari Lin Yun yang sudah sangatlah dihalang-halangi oleh para seniornya, tetapi para senior sebagai penguji sama sekali tidaklah bisa untuk menghadapinya. Dan juga untuk Chu Hao, dia merasakan aura yang begitu sangatlah kuat dan ternyata itu semua berasal dari Lin Yun. Dan mereka berdua pun berhasil untuklah memasuki tingkat ketiga ataupun babak final. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah berada tingkatan ketiga ataupun babak final, Lin Yun tidaklah begitu terkejut karena dia sudahlah menduga orang-orang yang akan memasuki tingkat ketiga sudah gampanglah ditebak. Yang tak lain berasal dari aliansi keluarga Wang, dan kini 3 orang saja ya. Tetapi dia juga kembali dikejutkan dengan kehadiran dari Wu Yao karena dirinya ini telah berada di ranah alam misterius tingkat kelima. Menurutnya, kecepatan dia berkultivasi itu sungguhlah luar biasa. Namun karena dia pakai topeng, Wu Yao sama sekali tidaklah mengetahuinya ya. Lalu untuk tetua Lo Feng dan juga tetua Bai Ting langsunglah menemui mereka berdua, memberikan pujian serta selamat karena mereka sebagai murid eksternal tetapi telah memberikan sebuah prestasi yang begitu luar biasa. Karena untuk mencapai babak final saja itu patut untuklah diacungkan jempol. Namun guys, karena tidak ada sosok dari Lin Yun dan mereka tidaklah menyadari kalau Lin Yun sedang berada di sana, mereka pun langsunglah meremehkan kemampuannya. Karena Lin Yun tidak ada di sini, mungkin saja dia sudahlah mati dalam pertarungan sebelum-sebelumnya. Begitu juga dengan salah satu murid di sana mengatakan kalau Lin Yun sudahlah terbiasa meremehkan orang lain. Sudah pasti dia akanlah mati dari pertempuran aliansi ini. Mendengar itu, Wu Yao sebagai sahabatnya masihlah tidak terima dengan kata-kata mereka yang terlalu merendahkan kemampuan dari Lin Yun. Tetapi Lin Yun pun langsunglah membuka identitas aslinya dengan mengatakan maaf semuanya untuklah telah mengecewakan pemikiran mereka, dan dia pun langsunglah melepas topengnya. Setelah semuanya melihat kalau Lin Yun masihlah hidup dan berada di tingkat ketiga, mereka semua langsunglah terkejut, dan juga untuk tetua Lo Feng langsunglah tertawa keras kepada Bai Ting. Dan pertarungan mereka sebelumnya, gara-gara murid identitasnya yang sama sekali tidaklah diketahui dan bernama Zhong Yunxiao ternyata adalah Lin Yun. Dan tetua Lo Feng meminta kepada dia untuklah berikan hasil taruhannya, karena pada dasarnya dia telah memenangkan taruhan tersebut. Mendengar itu, tetua Bai Ting pun mencoba untuklah melarikan diri dari sana guys. Ya intinya menghindar lah ya. Tetua Lo Feng tidaklah membiarkan hal itu terjadi dan terus untuklah mengejek kepadanya kalau dia tidaklah bisa pergi darinya. Dan jangan lupa kalau dia telah berhutang kepadanya. Lalu tetua Lo Feng langsunglah kembali kepada intinya kalau dia akanlah menjelaskan peraturan final kali ini. Tujuan dari perang ini, mereka haruslah bisa untuklah merebut bendera. Lalu dia juga mengeluarkan bendera api yang dimana bendera ini hanya ada satu. Jadi mereka haruslah bisa untuk baku hantam satu sama lain untuklah memperebutkan bendera api satu ini. Ditambah jika mereka telah mendapatkan bendera tersebut dan mengalahkan seluruh peserta yang berada di sini, maka mereka akanlah mendapatkan senjata berharga kelas atas yang disebut sebagai bendera perang api merah. Jadi pada intinya bendera tersebut bukan hanya menjadi patokan siapa yang akan menang, tetapi juga bendera tersebut akanlah menjadi pemilik dari pemenang pertarungan aliansi ini. Karena untuk bendera perang api merah satu ini adalah salah satu senjata spiritual. Tetua Lo Feng langsunglah mengumumkan kalau pertandingan telah dimulai. Akan tetapi,
ketika Lin Yun inginlah mengejar keberadaan dari Chu Hao dan inginlah menyelesaikan pertarungan kali ini, Wu Yao langsunglah berada di hadapannya dan meminta kepada Lin Yun untuklah selesaikan masalah dia untuk sekarang ini. Dan juga dia inginlah sekali bertarung pedang dengannya. Pada awalnya, Lin Yun sama sekali tidaklah mau untuk menyakiti dirinya, karena bagaimanapun juga, dia masihlah menganggap Wu Yao adalah sahabatnya. Ditambah, dia sudah tahu kalau ranah dari Wu Yao itu masihlah di bawahnya. Tetapi Wu Yao memberitahu, untuk sekarang ini dia telah berada di tingkat kelima alam Xuanji. Jadi, mereka berdua bisalah bertarung dengan begitu adil. Lantas, karena Wu Yao memaksa, Lin Yun pun langsunglah mengiyakannya, dan mereka berdua pun langsunglah bersiap-siap untuk bertarung. Dari beberapa bentrokan pedang, Lin Yun akhirnya mengetahui kalau dia benar-benar sudahlah begitu berubah daripada sebelumnya, atau lebih tepatnya telah mengalami sebuah peningkatan ya. Jadi Lin Yun meminta kepada dia untuk lebih serius kali ini. Dan pertarungan mereka kembali dilanjutkan. Lagi dan lagi mereka bertarung terlihat begitu sangatlah seimbang, dan Wu Yao meminta kepada Lin Yun untuklah berhati-hati. Dia belumlah mengeluarkan kemampuan sebenarnya, dan keluarlah satu bayangan yang langsung memiliki pedang yang sama seperti Wu Yao. Dari bayangan tersebut juga membuat Lin Yun sedikitlah kewalahan, dikarenakan ini sama saja pertarungan 2 melawan 1. Dan ketika Lin Yun lengah, dia hampir saja tertusuk. Wadidaw. Tidak lama dari itu, tetua Bai Ting dan juga tetua Lo Feng langsunglah memanggil Xin Yan dan juga Wang Rong dengan memberitahu untuk pertempuran aliansi ini, kemungkinan yang tersisa tinggallah aliansi mereka berdua. Jadi mereka berdua dipanggil dan diizinkan untuklah melihat pertarungan secara seksama. Namun yang terpenting, mereka janganlah ikut campur dalam semua ini. Intinya mereka hanyalah menjadi penonton saja. Tetapi tetua Bai Ting dan juga Wang Rong sedanglah main tatap-tatapan. Sepertinya ada sebuah rencana yang telah dilakukan oleh mereka. Namun ketika mereka sedanglah menonton, Xin Yan menjadi begitu sangatlah terkejut-kejut serta kebingungan. Mengapa untuk Wu Yao dan juga Lin Yun, padahal mereka berdua ini bersahabat, tetapi malah bertarung satu sama lain. Terlebih juga dalam pertarungan tersebut, Li Wu Yao dikatakan oleh tetua Lo Feng jauh lebih kuat daripada Lin Yun. Melihat pertarungan yang begitu sangatlah sengit, sebagai sang senior, dia sama sekali tidaklah terima dan menjadi begitu khawatir. Dia menganggap kalau Lin Yun dan juga Wu Yao sedanglah bermusuhan. Tetapi tetua Lo Feng langsunglah menahannya. Dia harus ingat untuk janji pertamanya jangan ikut campur. Dan terlihatlah pertarungan mereka tiba-tiba berhenti dan saling tertawa satu sama lain. Dan Lin Yun langsunglah memujinya, memang pendekar pedang untuklah di masa depan begitu sangatlah hebat. Dan juga untuk Wu Yao, dia meminta maaf atas keras kepala dia sebelum-sebelumnya. Tetapi untuk hari ini, dia telah memutuskan dia akan tetap terus mengejar langkahnya. Dan juga untuk masalah percintaan dengan senior Xin Yan, dia tidak akan menyerah begitu saja. Jadi pada intinya, dia tetaplah menganggap Lin Yun sebagai sahabatnya, serta juga sebagai lawannya di dalam kondisi apapun. Mendengar itu, Lin Yun tidaklah begitu mempermasalahkannya, serta juga dia meminta maaf atas kesalahan dia yang sama sekali tidaklah tahu serta tidak menyadari tentang pemikiran dia. Jadi untuk hari ini, selesaikanlah pertarungan mereka karena mereka masih berada di dalam kompetisi. Dan pertarungan terakhir mereka pun langsunglah dimulai. Akan tetapi, ketika mereka inginlah melakukan bentrokan terakhir, ada sebuah formasi api yang langsunglah mengarah kepada mereka berdua. Dengan cepat, Lin Yun dan juga Wu Yao langsunglah menghentikan pertarungan. Tetapi sayangnya, Lin Yun telah terlambat untuklah menahan serangan tersebut yang membuat dia terkena serangan begitu telak. Melihat itu, Xin Yan menjadi begitu sangatlah khawatir. Dan Wang Rong langsunglah menghentikan tindakannya kalau dia tidak boleh sembarangan ikut campur dalam peperangan aliansi ini.
Dan tetua Lo Feng pun meminta kepada Xinian untuklah tenang saja. Semua ini belum berakhir sama sekali. Benar saja perkataan dari tetua Lo Feng kalau serangan barusan telah ditahan oleh Wu Yao. Gila kuat juga ya. Tetapi setelah itu terlihatlah kalau dia telah terluka. Hal ini juga membuat Lin Yun sebagai sahabatnya tidaklah terima karena dia yang menyerang ke arahnya, tetapi yang terkena imbasnya adalah Wu Yao. Dan ketika Lin Yun inginlah mencoba untuk menerjang ke atas, Wu Yao langsunglah menahannya, meminta kepada dia, izinkanlah dia untuklah melawan Zhu Hao karena dia ingin sekali tahu tentang kekuatannya dan dia lebih baik beristirahat dan pulihkan kekuatannya agarlah bisa memenangkan pertarungan ini. Waduh, sayangnya perkataannya tidaklah sesuai dengan aksinya. Dia baru saja mengeluarkan kemampuannya sekali, dia pun langsunglah tumbang. Sehingga Lin Yun juga yang haruslah turun tangan. Dan akhirnya murid paling berbakat bertemu juga dengan Lin Yun, yang dimana pertarungan mereka ini akanlah menjadi pembuktian siapa yang jauh lebih kuat dari pertarungan aliansi ini. Dan juga jika Lin Yun menang, maka posisi peringkat pertama dalam alih bela diri para murid sudah pasti akanlah diambil alih olehnya. Ya intinya dalam pertarungan ini, kalau Lin Yun kalah sebenarnya tidak begitu rugi. Tetapi jika Lin Yun menang, ya sudah pasti dong, yang paling rugi adalah keluarga Wang dan juga untuklah Zhu Hao. Karena dia telah macam-macam dan salah untuklah beraliansi. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Rabu minggu depan ya guys. Masih belum dapat harinya, untuklah dijadikan satu-satu episode saja. Untuk sementara ini ya 2 episode dijadikan satu video. Tetapi menurut kalian sih katanya tidak masalah ya. Tetapi juga ada yang minta untuk 1 episode 1 video agarlah tidak begitu lupa. Dan juga untuk mohon maaf, 1 minggu ini tidak ada tonggak baru yang akanlah Mimin ambil. Atau lebih tepatnya, Mimin tidak sempat untuk mengambilnya guys. Tetapi tetap akan Mimin ambil walaupun terlambat begitu lama ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Baby.